Serat Centini adalah gambaran dunia masyarakat Jawa, sebagaimana tercermin dalam bait-bait awal. Serat ini ditulis memang dengan ambisi sebagai perangkum baboning panggawikan Jawi, induk segala pengetahuan Jawa. Serat ini meliputi beragam macam hal dalam alam pikiran masyarakat Jawa kala itu, seperti persoalan agama, mistik, ramalan, ilmu kekebalan, etika, psikologi, flora dan fauna, obat tradisional, seksologi, dan cerita-cerita kuno mengenai tanah Jawa dan lain sebagainya. Karena Serat Centini ini isinya sangat bermacam-macam, maka sering disebut ensiklopedia kebudayaan Jawa tentang segala ilmu yang terdapat di bumi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Serat Centini atau disebut juga suluk tembang laras Among Rogo merupakan salah satu karya terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru. Serat ini merupakan himpunan segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa agar tidak punah dan tetap lestari sepanjang waktu. Serat ini disampaikan dalam bentuk tembang atau suluk, dan penulisannya dikelompokkan menurut jenis lagunya. Kitab Jatisworo adalah sumber dari Serat Centini yang bersengkolo Jati Tunggal Sworo Raja yang menunjukkan angka 1711. Tidak diketahui siapa yang mengarang kitab Jatisworo. Bila dianggap pengarangnya adalah Raden Ngabehi Yosodipura I, maka akan terlihat meragukan, karena terdapat banyak selisihnya dengan kitab Rama atau Cemporet. Serat Centini mulai ditulis pada hari Sabtu Pahing 26 Muharram tahun Jemangsa 7 1742. Serat suluk tembang raras berbunyi Sangkala Paksi Suci Sabdo Aji, atau bulan Januari 1814 Masehi, dan selesai ditulis pada tahun 1823. Penulisan serat ini atas perintah putra mahkota Kerajaan Surakarta, yakni Adipati Anom Amangkunnegara III, yang kemudian menjadi Raja Kasunanan Surakarta dan bergelar Sunan Pakubuwono ke-5, yang bertahta pada tahun 1823. Pengerjaannya dipimpin langsung oleh Pangeran Adipati Anom bersama 3 pujangga istana. Sebelum melakukan pengubahan, ketiga pujangga istana ini mendapat tugas-tugas khusus
untuk mengumpulkan bahan-bahan pembuatan kitab, yaitu Kiai Ngabehi Ronggo Susastro. Beliau adalah ahli bahasa dan sastra Jawa. Diberi tugas untuk mendengarkan, melihat, menyelidiki segala sesuatu yang dijumpai dan mencatatnya. Ia diberi tugas menjelajahi Pulau Jawa bagian timur, dari Surakarta melewati Jawa Tengah bagian utara sampai Banyuwangi, dan kembali lagi lewat Jawa Timur bagian selatan. Yang kedua, Kiai Ngabehi Yosodipura II. Beliau ditugaskan untuk menjelajah Pulau Jawa bagian barat. Beliau berangkat dari Surakarta melewati Jawa Tengah bagian utara menuju Anyer, dan kembalinya melalui Jawa Barat bagian selatan. Yang terakhir, Kiai Ngabehi Sostrodipuro, seorang ahli bahasa Arab dan ilmu agama Islam. Beliau ditugaskan untuk pergi naik haji dan memperdalam pengetahuan tentang agama Islam di Mekah. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Ngabehi Sostrodipuro berganti nama menjadi Kiai Haji Muhammad Ilhar. Setelah ketiga tim penulis tersebut selesai menjelajah, mereka kemudian bertemu di Kadipaten Putra Mahkota Surakarta. Kemudian dimulailah penulisan Serat Centini dengan dibantu oleh banyak narasumber sesuai topiknya. Pangeran Adipati Anom kemudian mengerjakan sendiri pada cerita-cerita asmara jilid 5 sampai 10. Penyebab Pangeran Adipati Anom mengerjakan sendiri ke-6 jilid tersebut diperkirakan karena ia kecewa bahwa pengetahuan tentang masalah segama kurang jelas, ungkapnya, sehingga pengetahuan tentang masalah tersebut dianggap tidak sempurna. Setelah dianggap cukup, maka Pangeran Adipati menyerahkan kembali pekerjaan 2 jilid terakhir kepada ketiga pujangga istana tadi. Demikianlah akhirnya kitab suluk Tembang Raras atau Serat Centini selesai, dan jumlah lagu secara keseluruhan menjadi 725 lagu. Serat Centini disusun berdasarkan kisah perjalanan putra dan putri Sunan Giri setelah dikalahkan oleh Pangeran Pekik dari Surabaya, ipar Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Kisah ini dimulai setelah 3 putra Sunan Giri berpencar meninggalkan tanah mereka untuk melakukan perkelanaan, karena kekuasaan Giri telah dihancurkan oleh Mataram. Mereka adalah Jayang Resmi, Jayang Raga atau Jayang Sari, dan seorang putri bernama Ken Rancang Kapti. Jayang Resmi diikuti oleh 2 santrinya bernama Gatak dan Gatuk. Dalam melakukan perjalanan spiritualnya ke sekitar Keraton Majapahit, Blitar, Gambrong, Hutan Lodaya, Tuban, Bojonegoro, Hutan Bogor, Gambir Laya, Gunung Padam, Gunung Brawata, Demak, Gunung Muria, Pekalongan, Gunung Panenggaran, Gunung Mandalawangi, Tanah Pasundan Bogor, dan Gunung Salak.
Dalam perjalanannya, Jayang Resmi mengalami pendewasaan spiritual karena banyak bertemu dengan sejumlah guru, tokoh-tokoh gaib dalam mitos Jawa kuno, dan sejumlah juru kunci makam-makam keramat di tanah Jawa. Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh itu, ia belajar mengenai segala macam pengetahuan dalam khasanah kebudayaan Jawa, mulai dari candi, makna suara burung gagak dan perenjak, khasiat burung pelatuk, petunjuk pembuatan kain lurik, pilihan waktu berhubungan seksual, perhitungan tanggal, hingga ke kisah Syekh Siti Jenar. Dalam perjalanan tersebut, pengalaman spiritual dan peningkatan kebijaksanaan dirinya membuatnya dikenal dengan panggilan Syekh Among Rogo. Syekh Among Rogo berjumpa dengan Niken Tembang Laras yang menjadi istrinya, serta pembantunya Ni Centini, yang juga turut serta mendengarkan wejangan-wejangannya. Sementara itu, Jayang Sari dan adiknya Rancang Kapti diikuti santri bernama Buras berkelana ke Sidacerna, Pasuruan, Ranugrati, Banyu Biru, Kaki Gunung Tengger, Malang, Singosari, Sanggariti, Tumpang, Kidal, Pasrapan, Ngadisari, Gunung Raung, Banyuwangi, Pekalongan, Dieng, sampai ke Sokayasa di kaki Gunung Bispa Banyumas. Dalam perjalanan itu, mereka berdua mendapatkan pengetahuan mengenai adat istiadat tanah Jawa, syariat para nabi, kisah Sri Sadono, pengetahuan wudhu, sholat, zakat, sifat dan asmaul husna, hadis markum, perhitungan selamatan orang meninggal, serta perwatakan Pandawa dan Kurawa. Setelah melalui perkelanaan panjang dan melelahkan, akhirnya ketiga keturunan Sunan Giri tersebut dapat bertemu kembali dan berkumpul bersama para keluarga. Meskipun hal itu tidak berlangsung lama, karena Syekh Among Rogo atau Jayang Resmi kemudian melanjutkan perjalanan spiritualnya menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu berpulang dari muka bumi menuju Sang Holik. Demikian ringkasan kisah Serat Centini. Semoga menggugah hati kita semua untuk peduli pada warisan literasi kultural Jawa yang sangat berharga dan luar biasa ini. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, jika amal soleh yang Anda kerjakan berharap untuk mendapatkan pahala dan surganya, maka segeralah bangunkan hati dari tidur panjang dan mimpi indahnya. Ingatkan hati, ada yang lebih agung dan lebih mulia dari segalanya, yaitu mengenal pemilik surga itu sendiri. Tidak ada yang mustahil baginya. Jika ia berkehendak, bisa saja di dalam neraka ada surga, dan di dalam surga ada neraka.
Ingat, segala yang kau lihat mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetap sama. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.